"Aku pulang hari ini, Bu," kataku ke ibu yang ada di seberang telepon sambil memasukkan baju ke tas ransel. "Kamu hati-hati, jangan lupa baca doa. Terus kabarin ibu, sudah sampai mana-mananya." "Siap, Bu." Telepon ditutup bersamaan dengan baju terakhir yang kumasukkan ke tas. Semua barang yang sudah diperlukan sudah masuk, dan kardus kecil yang sudah siap di depan lemari. Sudah 1 tahun lebih aku tidak pulang ke kampung halaman. Bukan berarti aku tidak rindu, akan tetapi masalah kampus yang selalu memaksaku untuk mengurungkan niat. Bulan ini libur panjangku telah tiba. Meski harus memaksa Jali untuk menggantikanku di acara beberapa hari kemudian. Untungnya dia mau dengan bayaran oleh-oleh, mochi dan rengginang. "Pulang sekarang, Jai?" tanya Maman, salah satu tetangga kos ketika aku menutup pintu dan menguncinya. "Iya, kapan kamu pulang?" aku balik bertanya. "Paling besok atau enggak lusa," jawabnya sambil memasukkan sampah ke tong sampah. "Ya sudah, aku duluan ya." Aku menjabat tangannya. "Hati-hati dan salam ke orang tuamu." Aku mengacungkan jempol sambil menuruni anak tangga. Lalu bergegas menuju gerbang yang dimana sudah ada tukang ojek online menungguku dari tadi. Dia menyodorkan helm dan mengkonfirmasi tujuanku. Aku hanya mengiyakan sambil menyuruhnya supaya cepat, takut ketinggalan bis. Motor itu meliuk-liuk melewati mobil yang merayap lambat dan menyalakan klakson ketika ada angkot yang tiba-tiba berhenti atau kembali melaju setelah menurunkan penumpang. Sekitar 20 menitan aku sudah sampai di terminal. "Terima kasih, Pak," kataku sambil menyerahkan uang pas dan helm. "Jangan lupa bintang 5-nya, Mas." "Siap," kataku sambil membuka kembali aplikasi lantas memberikan bintang 5 ke akunnya. Ada yang berbeda ketika mataku melihat terminal hari ini. Seperti kusam wajahnya dan lebih menyeramkan meskipun di siang bolong. Tidak seperti biasanya, terminal yang selalu aku kunjungi untuk menaiki mobil tampak seperti ini. Orang-orang berjalan seperti biasa. Ada yang naik dan ada yang turun, dari bus ataupun angkot. Ada yang menawarkan jasa angkat barang, dan ada juga yang menawarkan jajanan asongan. Tapi mataku berkata lain. Tidak tahu kenapa, mungkin hanya perasaanku saja yang terkadang suka berlebihan. "Mau kemana, Mas?" Lelaki berpakaian batik bertuliskan nama dan nama armada bus di dadanya membuyarkan lamunanku. "Mau ke Sukabumi, Pak," jawabku. "Mari saya antar, gratis," katanya sambil mengambil kardus yang ada di dekat kakiku. Aku hanya mengikutinya, karena memang armada itu yang akan aku naiki. Bus-bus berjajar dari berbagai armada dengan sang kondektur menyebutkan tujuan, dari antar kota sampai antar provinsi, dari bus biasa sampai ber-AC. "Saya simpan di bagasi barangnya ya, Mas." Aku mengangguk lantas langsung masuk ke bus yang ternyata baru hanya ada 5 orang di dalamnya. Itu berarti 6 denganku. 2 perempuan paruh baya yang ada di tengah dan 3 lelaki duduk terpisah. Aku mengambil duduk di kursi yang bersebelahan dengan kedua perempuan paruh baya itu. Mereka sedang berbicara dalam bahasa Jawa yang tidak aku mengerti. Satu penumpang kembali naik. Lelaki paruh baya mengenakan masker. Duduk di belakangku. Disusul oleh ketiga lelaki seumuran denganku, mereka duduk di kursi paling belakang. Tertawa membicarakan perempuan. "Kata gua juga apa, jangan berani cari perhatian sama itu cewek, bahaya," kata salah satu lelaki bertopi. "Sudahlah,
Yang penting dia tidak kenapa-kenapa, hanya memar sedikit, itu wajar, timpal temannya. Aku menengok ke arah mereka. Benar saja ada sedikit memar di pipi lelaki yang duduk di tengah. Mungkin perempuan yang mereka katakan memiliki ilmu bela diri dan menghajar lelaki itu. Tapi sudut mataku melihat sesuatu yang ganjil ketika mataku kembali fokus ke ponsel. Wajah lelaki itu berubah menjadi hancur, penuh akan luka dan darah yang terus keluar sampai aku ingin muntah. "Kenapa, Mas?" tanya perempuan paruh baya berpakaian layaknya ibu-ibu yang duduk di sebelah dengan konde di kepalanya. "Tidak apa-apa, hanya sedikit mual." Aku kembali melirik ke arah belakang. Wajah itu sudah tidak ada lagi, hanya ada wajah sedikit memar. "Mau oleskan minyak angin?" katanya lagi sambil menyerahkan minyak angin. Tapi aku menolaknya, karena bau darinya bisa membuatku semakin mual. Ada apa sebenarnya dengan diriku hari ini? Kenapa perasaanku tidak enak ketika kaki ini menginjak terminal? Ada hawa yang berbeda, dan wajah lelaki yang penuh luka. Siapa dia? Apakah dia kerasukan hantu? Apa ini hanya ilusi karena semalam aku menonton film horor? Aku membuang pikiran negatif jauh-jauh karena kaki lelaki yang sedang memainkan ponselnya menapak dengan sepatu berwarna hitam bermerek terkenal. Sebuah pemberitahuan terdengar dari pengeras suara, menyuruh bus yang aku tumpangi supaya berjalan karena waktunya sudah habis. Sang kondektur dan supir naik. Aku tidak sengaja melihatnya, dan lagi, wajah supir yang sedang duduk di balik kemudi berlumuran darah, dan salah satu matanya keluar yang membuatku menutup mata. Apa yang sebenarnya terjadi? Bus perlahan meninggalkan terminal menuju jalan raya. Berhenti sebentar karena ada penumpang naik. Seorang anak dengan ibunya duduk di depanku. Kemudian cewek cantik berkerudung biru dengan pakaian senada masuk lantas duduk di depan dua perempuan paruh baya. Aku memberanikan diri untuk melihat wajah sang supir dari kaca yang ada di atasnya. Wajah itu kembali tampak seperti biasa. Tidak ada darah dan matanya masih ada. Sepertinya mataku bermasalah. "Kamu sudah berangkat, Nak?" tanya ibu melalui pesan singkat. "Sudah, Bu. Ini baru berangkat bisnya." Aku membalas pesan itu. Perasaan ibu tidak enak. "Kamu hati-hati, jangan lupa berdoa." Aku lupa tidak berdoa ketika naik tadi. Mengusap wajah lantas berdoa dalam hati dan perlahan hatiku terasa tenang. Jam tanganku seperti berputar lambat. Baru 5 menit aku berangkat dari terminal tadi yang dimana sudah terasa setengah jam di pikiran. Sudah sepertiga bus berisi oleh penumpang yang tidak aku kenal. Tapi tidak ada yang duduk di sampingku. Semuanya memburu kursi belakang. Di dalam hati aku berharap semoga ada cewek cantik yang akan duduk di sampingku. Tapi rasanya tidak akan. Sedetik kemudian seorang nenek-nenek yang duduk di sampingku. Aku hanya tersenyum terpaksa ketika nenek itu tersenyum dengan giginya yang tinggal beberapa saja. "Mau ke Sukabumi, Nak?" tanya nenek yang ada di sampingku tiba-tiba. "Iya, Nek." Aku hanya menjawab singkat sambil memainkan ponsel. "Nenek juga mau ke Sukabumi. Kamu Sukabuminya mana, Nak?" "Jampang, Nek." "Kita sama. Nenek juga mau ke Jampang. Di sana ada kakek yang sudah menunggu. Sudah lama nenek tidak ke sana. Mungkin rumahnya sudah penuh oleh dedaunan dan rumput." Aku hanya mengangguk sambil sesekali mengelus dada. Mimpi apa aku semalam?
Kondektur terus menyebutkan tujuan bus ke orang-orang yang sedang berdiri di samping jalan, menanyakan apakah mereka akan naik. Aku tenggelam dengan bacaan sebuah postingan di Facebook di mana ada satu foto yang memperlihatkan kondisi bus yang sepi. Tapi sang pemilik akun menuliskan kalau bus itu penuh akan penumpang, sampai ada yang berdiri. Serem banget, gumamku yang langsung ditanya oleh nenek dengan wajahnya yang penasaran. Ada apa, Nak? Ini ada foto bus kosong, tidak ada penumpangnya, padahal kata yang punya akun itu penuh. Mungkin itu bohong, biasa orang zaman sekarang maunya terkenal. Aku hanya mengiyakan sambil membaca komentar netizen yang kebanyakan berkomentar serem. Sukabumi, Sukabumi, Sukabumi. Suara kondektur bus kembali terdengar, tapi suaranya terasa berbeda di telingaku. Bernada sedih, mataku mencari asal suara kondektur bus. Badannya yang gemuk dengan pakaian ketat. Aku menelan ludah ketika mataku tidak menemukan kepalanya karena terhalang oleh kaki yang duduk di kursi paling depan. Bukan karena terhalang, tetapi dia memang tidak memiliki kepala saat aku melihatnya dengan teliti. Kenapa, Nak? Seperti melihat hantu saja. Nenek itu kembali bertanya ketika melihat ekspresi wajahku yang berubah tiba-tiba. Tidak apa-apa, Nek. Sekarang kepala kondektur terlihat jelas ketika membukakan pintu karena ada yang ingin naik. Sepasang suami istri duduk di kursi belakang sang supir. Berkali-kali aku mengusap wajah, memfokuskan pikiran supaya tidak berpikir negatif sambil mengalihkannya ke ponsel. Membaca curhatan teman-teman yang online di Facebook. Sebuah pesan masuk dari ibu. Kamu jangan lupa banyakin doa. Perasaan ibu benar-benar tidak enak. Ibu sangat khawatir dengan kamu. Tidak biasanya perasaan ibu seperti ini. Tidak ada apa-apa kan? Baru kali ini pesannya berisikan seperti itu sejak aku memutuskan untuk merantau. Aku bersegera membalasnya, menghiraukan perkataan nenek yang samar-samar terdengar. Kamu hati-hati. Aku baik-baik saja, Bu. Cuma busnya yang tidak baik. Berjalan lambat karena mencari penumpang. Mungkin sore aku sampai di rumah. Berkali-kali aku mengganti jaringan, akan tetapi tetap saja tidak terkirim karena sinyalnya tidak ada. Tapi berbeda dengan perempuan berkerudung biru yang sedang asik melihat video dan sinyalnya tidak menghilang seperti di ponselku. Apakah videonya sudah di-download? Rasanya tidak. Karena sepintas aku lihat dia mengirim pesan. Kenapa, Nak? Tanya nenek lagi ketika aku berusaha mengembalikan sinyal yang tidak tahu kemana. Ini, Nek, sinyalnya hilang. Padahal mau ngirim pesan ke ibu ngasih tahu kalau saya sudah di bis. Jawabku sambil mengacungkan tangan mencari sinyal. Pastinya semua orang melihat ke arahku. Mungkin mereka bertanya-tanya, ada apa denganku? Aku tidak peduli dengan mereka. Yang penting pesanku terkirim. Makanya kalau beli pulsa itu dengan sinyalnya, ucap nenek. Mungkin mencoba menghiburku karena wajahku terlihat kesal. Meski perkataannya garing, aku hanya tersenyum menghormati candaannya. Nenek bisa saja. Mana ada yang jual sinyal, ada juga jual HP sama pulsa. Kalau sinyal itu dari sananya, Nek. Bersabar saja, mungkin terbawa angin. Mataku kembali menangkap sesuatu yang ganjil di bus ini ketika aku melihat ke arah kaca depan.
Kaca tersebut dipenuhi oleh warna merah yang menutupi semua bagiannya. Tapi sang supir dengan tenang mengemudikan bus tanpa membersihkan kacanya. Warna merah itu seperti darah segar yang baru saja disiramkan. Tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba saja ada. Aku mengucek-ngucek mata dan kaca bus kembali seperti semula. Aneh. "Kenapa, Nak?" tanya nenek lagi. "Tidak apa-apa, Nek," jawabku sambil berusaha mengembalikan sinyal yang tidak tahu kemana. Sudah beberapa kejadian yang aku lihat di bus ini. Kejadian yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Kondektur yang tidak berkepala, wajah hancur sang supir dengan matanya yang hampir keluar, pemuda berwajah seram yang sedang duduk di kursi belakang bersama dua temannya, dan kaca yang penuh oleh warna merah seperti darah. Ditambah waktu yang terasa lambat dan sinyal menghilang tiba-tiba. Soal sinyal dan waktu, aku tidak mempermasalahkannya, tapi wajah mereka yang membuatku takut. Itu yang menjadi masalahku sekarang. "Tenang saja, Nak. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak usah khawatir dan takut. Bus ini akan sampai di Sukabumi. Aku yakin itu. Meski di perjalanan pasti akan ada hal-hal seru," kata nenek. Apa maksud semua perkataannya? Hal seru apa yang akan terjadi? Dan kenapa nenek mengatakan seperti itu? Apakah dia tahu sesuatu? Tahu apa yang aku lihat? Tapi rasanya tidak mungkin. Karena sejak tadi nenek hanya diam saja, melihat ke arah depan. Sesekali melirik ke arahku ketika wajahku terlihat kesal karena sinyal yang tidak kunjung datang sampai saat ini. Awalnya aku berpikir seperti itu, tapi semuanya salah. Ada sesuatu di sini, di dalam bus.